Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femia Chandra Adila, U2018-30. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Entrepreneurship dengan judul materi kewirausahaan dalam konteks global. Langsung saja mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama kita harus tahu apa sih definisi kewirausahaan itu. Jadi kewirausahaan itu apa gitu. Nah, di sini definisi kewirausahaan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, wira yang berarti pejuang dan usaha berarti bekerja. Jadi wirausaha itu bisa dikatakan seseorang yang bekerja atau pejuang yang bekerja gitu, seperti itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Namun istilah wirausaha ini kan sering dikaitkan dengan bisnis. Nah, maka dari itu arti kewirausahaan atau wirausaha itu bisa disimpulkan seperti ini: suatu ilmu tentang orang yang sedang melakukan kegiatan bisnis, atau bisa disebut dengan bahasa kerennya saat ini adalah entrepreneur. Seperti itu. Lanjut tentang kewirausahaan dalam konteks global. Jadi wirausaha secara global ini salah satu indikator kesuksesan bisnis adalah ketika bisnis tersebut telah dikenal secara luas, tidak hanya di lingkungan lokal saja, tapi juga mampu mengembangkan bisnisnya secara internasional. Contoh perusahaan yang sudah bisa mengembangkan bisnis secara internasional adalah Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, dan lain-lain. Yang tentunya tidak mudah, pasti perlu waktu lama untuk mencapai tahap tersebut. Jadi kewirausahaan secara global ialah karakteristik pasar yang hampir tidak lagi mengenal batasan wilayah geografis dengan adanya internet saat ini. Bahkan memungkinkan kita sebagai wirausahaan yang baru memulai usaha atau berbisnis kecil itu untuk memperluas jaringan-jaringan bisnisnya secara global atau internasional. Jadi media sekarang tuh banyak banget yang bisa membuat kita memperluas bisnis kita, asal kita pintar aja ngotak-ngatik gitu aja, seperti itu. Lalu manfaat pasar global bagi wirausaha. Yang pertama, manfaatnya adalah mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan laba. Yang ketiga, memperpanjang daur hidup produk. Yang keempat, mengurangi biaya manufaktur. Dan yang terakhir adalah menurunkan biaya produk. Selain manfaat, di sini juga dijelaskan tentang tantangan atau hambatan di pasar global. Yang pertama, hambatan domestik. Nah, ini adalah hambatan yang sering kali atau yang utama yang dihadapi wirausahaan saat ingin mengglobalkan produknya. Jadi hambatan domestik ini meliputi dari informasi dan pembiayaan. Jadi kayak kita sebagai orang pemula yang ingin mengglobalkan produk kita, pasti kita mikir-mikir, kita dapat informasi ini jangkauan ini itu relasi dapat dari mana, itu minusnya. Terus yang kedua adalah pembiayaan, pastinya ini dana itu pasti selalu mempengaruhi wirausaha, seperti itu. Kayak kita kekurangan dana, gimana ya cara mengglobalkan produk kita, aduh dananya kurang gini, itu pasti terjadi. Lanjut ke hambatan internasional. Nah, jadi dalam hambatan internasional ini juga banyak loh. Jadi yang perlu diatasi oleh wirausahaan global, yang pertama adalah hambatan biaya masuk, yang kedua hambatan non biaya masuk, yang ketiga kuota, yang keempat embargo, dan yang terakhir adalah dumping. Seperti itu. Next, yang ketiga adalah hambatan bisnis. Jadi manajemen bisnis yang berbeda dari negara lain atau dari negara kita, atau kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan di negara lain. Perbedaan biaya tenaga kerja serta perbedaan kualitas tenaga kerja merupakan salah satu hambatan yang signifikan dalam pengelolaan bisnis secara global. Jadi kayak kita tuh belum bisa menyesuaikan di sana tenaga kerja upahnya berapa, atau kualitas tenaga kerja di sana dan di lokal itu sama nggak, seperti itu. Itu seringkali menjadi kendala saat ingin mengglobalkan bisnisnya, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar tahu apa aja sih hambatan yang harus kita hadapi ketika ingin mengglobalkan produk atau bisnis kita secara internasional, seperti itu.
untuk yang terakhir adalah hambatan kultural. Kultural ini berarti budaya, jadi budaya ini meliputi seperti keyakinan, nilai, pandangan hidup, dan adat istiadat suatu masyarakat yang berada di negara tersebut. Entah itu negara manapun pasti ada budayanya kan. Jadi kita tuh harus mikir-mikir dulu ketika kita ingin mengglobalkan produk kita ke ranah global atau internasional. Kira-kira cocok nggak sih produk kita dijual belikan di sana, di negara sana? Nah, jadi hambatan kultural ini seringkali juga menjadi hambatan pasar global seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini slide berikutnya membahas tentang strategi menjangkau pasar global. Nah, gimana sih tipsnya biar kita bisa menjangkau pasar global secara mudah? Yang pertama, kita harus membuat situs web. Nah, ini langkah paling mudah dan hemat biaya untuk menjangkau pasar global. Jadi sekarang sudah nggak zaman lagi kayak menjual face to face, kayak orang harus ketemu orang, itu sudah nggak zaman. Karena media internet semakin maju, kita bisa menjual barang tanpa tatap muka. Jadi kita bisa menjual produk kita ke seluruh dunia tanpa tatap muka dengan bermodalkan situs web dan jasa pengiriman saja. Tentunya tak lupa ATM, pasti itu. Lanjut yang kedua itu adalah bergantung pada perantara perdagangan. Jadi kita itu harus menemukan agen-agen domestik yang berfungsi sebagai distributor di luar negeri. Jadi kita harus menemukan agen-agen yang sudah mengenal pasaran gimana sih menjual produk kita di luar negeri seperti itu. Karena itu lebih efektif. Yang ketiga selanjutnya adalah melakukan outsourcing untuk produksi. Melakukan outsourcing untuk produksi. Jadi di sini selain menjual barang-barang ke luar negeri, wirausaha dapat juga membeli barang dari para produsen atau distributor di pasar luar negeri untuk kepentingan wirausahanya. Entah itu pun barang ataupun jasa. Jadi kita di sana itu harus menemukan channel yang menjual bahan-bahan untuk produk kita. Jadi kita nggak susah payah impor dari Indonesia untuk diproduksi ke sana. Itu ribet banget, jadi kita harus cari tahu aja di sana itu mana sih yang jual ini untuk keperluan produk kita. Jadi kita bisa mendirikan pabrik itu di sana. Seperti yang tadi itu kayak tips yang ke berapa tadi? Sebelum ini. Lalu menciptakan usaha patungan. Jadi usaha patungan ini dapat dibentuk baik domestik maupun asing. Usaha patungan domestik merupakan bentuk usaha patungan di mana dua atau lebih perusahaan kecil membentuk aliansi yang bertujuan untuk mengekspor barang dan jasa mereka. Sementara usaha patungan asing merupakan sebuah perusahaan kecil domestik yang membentuk aliansi dengan perusahaan negara sasaran, seperti itu. Lanjut yang kelima, membentuk perjanjian lisensi asing. Selain menjual produk secara langsung ke pelanggan di pasar global, wirausaha dapat memasuki pasar global dengan cara memberikan lisensi bagi perusahaan di negara lain untuk menggunakan hak paten, merek dagang, hak cipta, teknologi, proses, atau produk mereka. Jadi kita sebagai wirausaha yang ingin memasarkan produk kita di sana, kita juga berhak membuat perjanjian lisensi agar produk kita itu tidak di-copy paste, seperti itu. Selanjutnya itu adalah waralaba. Jadi waralaba itu apa sih? Waralaba itu suatu pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pewaralabaan. Jadi kayak memberikan hak kepada individu yang terkait itu melaksanakan bisnis tentang merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah diterapkan sebelumnya untuk perusahaan yang pertama. Jadi kayak sistemnya itu kayak kalau sekarang tuh franchise gitu loh. Kayak misal aku ingin buat kopi, beli kopi. Nah, aku hubungin nih mana manajernya beli kopi. Jadi aku pengen buat franchise-nya beli kopi. Lanjut lagi, selanjutnya menggunakan counter trading dan barter. Counter trade adalah sebuah transaksi di mana perusahaan yang menjual barang di luar negeri setuju untuk mendorong investasi dan perdagangan di negara tersebut. Transaksi ini bertujuan untuk membantu mengimbangi terkurasnya modal pembelian. Modal pembelian, seperti itu. Namun demikian, pilihan ini tidak sesuai bagi para wirausaha yang belum berpengalaman di pasar global. Jadi untuk kita yang masih pemula tidak disarankan untuk menggunakan tips ini.
menggunakan tips control dressing ini. Selanjutnya adalah barter. Barter adalah pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lainnya. Sebuah praktik yang dijalankan ketika perdagangan dilakukan dengan pihak lain di negara yang tidak memiliki mata uang yang dapat saling dipertukarkan. Tapi kayaknya negara sekarang itu semua sudah punya mata uang. Jadi saya rasa semua negara ini sudah memiliki mata uang, atau mungkin ada yang belum mempunyai mata uang, saya kurang tahu. Jadi kayak barter ini kayak pasti akan jarang banget digunakan. Lanjut yang terakhir, jadi di sini mendirikan lokasi internasional. Gimana sih maksudnya mendirikan lokasi internasional? Jadi perusahaan yang telah memiliki nama besar atau yang mantap di pasar global, sudah terkenal lah gitu. Setidaknya tuh harus mendirikan lokasi permanen di negara-negara yang dituju. Jadi hal ini tuh kayak sulit gitu. Kalau kita nggak mempunyai investasi yang cukup besar, ini juga bisa menjadi permasalahan dalam kita mengglobalkan produk kita atau perusahaan kita, seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar.